Maka jangan pernah ngaku orang Banten kalau ketika ada kezaliman, siapapun yang melakukan, terutama bangsa lain, apalagi itu oligarki Cina, maka kita harus melawannya sebagai tanda bahwa kita orang Banten. Kader Macan Kulon jadi gubernur, kira-kira pabrik miras di mana tuh? Di Cikande itu digusur apa didirikan? Pasti digusur. Kawan-kawan, ini adalah sambutan Bapak Kiai Haji Afidin selaku pembina Persatuan Pendekar Macan Kulon Banten Indonesia. Terekam dalam video, kegiatan ini berlangsung pada acara Halal Bihalal tanggal 8 April 2025. Kegiatan ini berlangsung di kantor pusat PPM KBI Kota Cilegon. Yuk kita simak kawan-kawan. Lalu mungkin barangkali target cabang Macan Kulon di Banten mungkin barangkali belum terdefinisikan. Maka alhamdulillah mulai Syawal ini sudah terdengar oleh kita bahwa Macan Kulon akan melantik 155 kecamatan. Ini kabar gembira luar biasa, dan semoga seluruh doa kita, upaya kita, dan seluruh sumber daya kita bisa kita kerahkan agar suksesnya terbukanya cabang 155 cabang kecamatan. Selanjutnya saya menyampaikan beberapa hal saja. Dalam Al-Quran ada surat Quraisy. Ada surat Quraisy. Surat ini harus menjadi landasan kita dalam bergerak, terutama Macan Kulon. Kawan-kawan, ada 4 hal yang ada dalam surat Quraisy. Yang pertama, ini adalah halal bihalal para pendekar Macan Kulon, kawan-kawan. Ayat ini dari seluruh yang saya baca, tafsir yang saya baca, menandakan bahwa seorang muslim atau seorang pendekar atau siapapun namanya, kalau pengen menjadi orang kuat dan besar dan berpengaruh dan memiliki kekuatan perubahan untuk yang lebih baik, maka syarat yang pertama adalah mengenal jati diri. Mengenal jati diri. Karena di situ ada kalimat li'ila fi Quraisyin, kebiasaan orang Quraisy yang suka pergian di waktu Di waktu panas dan di waktu dingin. Nah, itu orang Quraisy. Sekarang orang Banten apa? Apa kira-kira jati diri orang Banten apa? Salah satu yang paling utama adalah kependekaran. Aktivitasnya adalah melawan setiap kezaliman. Maka jangan pernah ngaku orang Banten kalau ketika ada kezaliman, siapapun yang melakukan, terutama bangsa lain, apalagi itu oligarki Cina, maka kita harus melawannya sebagai tanda bahwa kita orang Banten. Apalagi kalau sebutannya adalah jawara, apalagi kalau sebutannya adalah pendekar, maka harus berada di garda terdepan untuk melakukan berbagai perlawanan. Dan saya sudah mendengar Abah Gacon berada di garda terdepan untuk berbagai perlawanan tentang kezaliman. Untuk itu maka ketika saya dilamar menjadi penasehat, saya mau. Tapi kalau kira-kira Abah Gaconnya melehoi, ada 300 miliar, iya deh gitu, nggak bisa. Langsung putus hubungan, Tapi saya doakan Abah Gacon kuat, raih saja surga tertinggi. Insya Allah di dunia kita makmur. Kenapa? Kalau 300 miliar itu kita terima, atau sekarang ada informasi 50 triliun itu kita terima. Ingat, endas palang. Kenapa kepalanya pening? Karena kehormatan kita sudah jatuh. Mohon maaf, jika harga diri kita sudah kita jual dengan harta, mohon maaf, tai tembelek lebih mulia daripada manusia. Jadi, makanya saya berharap Abah Gacon kuat dengan berbagai godaan. Sebab jika Abah Gacon melehoi, bagaimana yang lainnya? Kira-kira begitu. Bismillah, kita lakukan perbaikan internal dan kita lakukan perbaikan di seluruh Banten. Syukur-syukur seluruh provinsi mau menjadi kemudian
daerah-daerah yang dibuka untuk macan kulon. Yang terpenting adalah ingat, kita harus punya jati diri. Pendekar itu apa? Pesilat itu apa? Dan Banten itu apa? Kita harus tahu dan harus mengenalnya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kemuliaan tertinggi di muka bumi ini kecuali apa? Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika jati diri digabungkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya adalah kemuliaan. Dan ingat kaum muslimin rahimakumullah, untuk menopang kemuliaan Allah sudah beri gambaran kepada kita. Apa gambarannya? Kata Allah ketika menyebutkan siapa Allah, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pertama, allazi at'amahum min ju'in. Artinya apa? Harus tidak kelaparan. Jangan sampai pendekar macan kulon tidak punya pekerjaan. Harus kreatif, menemukan pekerjaan dan bekerja dengan apa? Butuh makan, butuh kekuatan. Secara lebih global lagi, ingat, Bapak, dari macan kulon harus muncul berbagai pengusaha yang kuat. Karena adanya kekuatan untuk apa? Untuk mendukung fasilitas ekonomi kita. Maka saya berharap setiap pendekar macan kulon harus mandiri. Sehingga ketika Bagacan bilang, wahai pendekar seluruh Banten, kumpul. Siap. Itu gak ada yang bilang, bah, ongkosi. Gak ada cerita begitu, tidak ada. Tidak. Memalukan namanya. Itu memalukan. Dan bapak-bapak, saya pertama kali masuk rumah ini, saya sudah mengatakan, iki wong sugih. Ini orang kaya. Tanda hasanah di dunia itu apa? Rumahnya besar, apalagi halamannya besar. Dan saya bilang luar biasa. Makanya wajar jadi kemudian komandan tertinggi dari apa? Macan kulon. Tapi ingat, kekuatan kita sangat tergantung dengan kemandirian finansial. Maka seluruh pendekar macan kulon harus pastikan punya pekerjaan yang halal. Itu harus, dan cari. Karena apa? Ekonomi, keuangan adalah salah satu kemudian pilar kejayaan bagi umat dan bagi bangsa. Yang terakhir, suatu saat bisa jadi dari macan kulon ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, ada yang jadi apa? Iya Pak, gubernur. Supaya gubernurnya jelas. Menutup apa? Kalau kira-kira dari macan kulon mungkin nggak pabrik miras itu masih tetap ada? Abang Gacon, kira-kira kalau kader macan kulon jadi gubernur, kira-kira pabrik miras di mana tuh? Di Cikande itu digusur apa didirikan? Pasti digusur. Makanya kita butuh kekuatan. Maka jangan alergi dengan politik. Silahkan masuk wilayah-wilayah tertentu yang lebih bagus. Dan saya sudah ngobrol tadi dengan pembina kita. Ternyata pembina kita punya pengalaman cukup panjang luar biasa. Semoga bisa membina kita luar biasa. Bapak-bapak, itulah 4 pilar kejayaan. Pertama, kenali jati diri kita siapa. Yang kedua, jangan lupa kita ibadah mau meninggal, mau menghadap Allah Subhanahu, maka ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa? Jangan lupa bahwa kita butuh makan. Setiap kita harus cari uang sendiri dan halal. Dan kita harus kuat secara finansial. Kita doakan seluruh pendekar macan kulon punya usaha masing-masing. Yang terakhir adalah, ayo kita kejar. Ambil kesempatan menjadi penguasa. Salah satu kelemahan orang Banten apa? Tidak mau berkuasa. Tapi ketika ada orang lain berkuasa, kita bingung. Karena kita bingung apa-apa. Itu barangkali dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.